Ya, ini baru aja usai pertandingan Timnas Indonesia U20 menghadapi Al Adalah FC, tim asal Liga Arab Saudi, kasta tertinggi teman-teman, dengan skor akhir 0-2. Sebelum kita bahas jalanan pertandingan, coba teman-teman saksikan ulang proses 2 gol dari Al Adalah FC ke gawang Indonesia U20. Dan prosesnya berasal dari bola mati ataupun set piece. Sebelum Indonesia U20 menghadapi Al Adalah FC, saat menghadapi Bayrum SK, Indonesia juga kesulitan untuk menghentikan proses bola mati yang dimanfaatkan oleh lawan, baik itu dari sisi set piece, free kick teman-teman, ataupun corner kick. Nah, dari 2 pertandingan pada saat menghadapi Bayrum SK sampai saat menghadapi Al Adalah FC, kita bicara 2 pertandingan ini teman-teman ya, terlihat Indonesia kesulitan jika lawan memanfaatkan tinggi badannya, postur yang menjulang teman-teman dari bola-bola mati, baik free kick ataupun corner kick. Itu harus kita sampaikan, itu bukan menjelek-jelekkan pemain timnas Indonesia kita. Pemain kita udah memberikan sesuatu yang luar biasa, apalagi tim yang dihadapi ini bukan kaleng-kaleng, tim yang sangat luar biasa dari kasta tertinggi di Liga Arab Saudi. Itu menjadi catatan penting ya teman-teman. Tapi juga kita pun harus introspeksi diri. Mengapa 2 pertandingan terakhir Indonesia U20 menghadapi tim-tim di sesi uji coba teman-teman, dari bola matilah menjadi titik lemah Indonesia U20. Padahal kalau teman-teman lihat, baik itu saat Indonesia U20 menghadapi Bayrum SK ataupun pada saat Indonesia U20 menghadapi Al Adalah FC, instruksi disampaikan oleh staf ofisial pelatih Timnas Indonesia teman-teman untuk fokus, untuk jaga tiang jauh, terkait untuk menghentikan free kick ataupun bola mati corner kick dari tim-tim lawan. Di momen ini Al Adalah FC. Oke, kita bahas jalannya pertandingan teman-teman. Di atas kertas poin pertama kita bahas formasi dari kedua tim. Indonesia tetap menggunakan pola yang biasa digunakan oleh Coach Shin selama pemusatan latihan di Turki, yaitu pola 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Nah, sedangkan Al Adalah FC ini menggunakan pola yang sama juga dengan Indonesia U20, 3-4-3 ataupun 3-4-2-1. Oke, ketika mereka menggunakan pola yang sama, artinya apa? Akan bertemu 1 lawan 1 di atas lapangan, baik itu pemain Indonesia U20 sama dengan pemain Al Adalah FC. Nah, salah satu cara Al Adalah FC untuk menghentikan ataupun membongkar lah ya marking-marking yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia saat Al Adalah FC mencoba membangun serangan dari bawah, tengah sampai depan, itu terdengar dari siaran langsung pertandingan. Ini aku bukan sok tahu ya teman-teman, terdengar di lapangan. Pelatih Al Adalah FC minta one touch, 1-2 sentuhan kombinasi cepat, sirkulasi bola yang cepat. Tapi hal tersebut berhasil dieliminasi oleh pemain-pemain Indonesia. Alot banget pertandingannya. Ini memang ciri khas ya, saat kedua tim menggunakan pola yang sama, biasanya kecenderungan, aku bukan katakan 100% bisa kejadian seperti ini. Biasanya kecenderungan tim yang menggunakan pola yang sama, konsep kurang lebih sama teman-teman di atas lapangan ya teman-teman. Tentunya kalau kita bicara dari sisi lebih dalam lagi, keinginan Coach Shin sama pelatih Al Adalah untuk tim yang mereka tangani masing-masing pasti berbeda. Tapi kalau kita bicara dari sisi yang cakupannya luas, kurang lebih hampir sama, otomatis biasanya kecenderungan partainya alot. Di momen ini juga bisa kita lihat alot. Sulit banget bagi kedua tim untuk menciptakan peluang. Kemudian yang kedua, Indonesia saat membangun serangan teman-teman, dari bawah, dari khususnya penjaga gawang sampai back, kemudian lini tengah, itu oke. Sirkulasi bolanya, aliran bolanya. Namun udah sampai final, udah sampai middle third, area tengah teman-teman. Nah, di area tengah ataupun middle third sampai ke final third ini, ke posisi depan, Indonesia mengalami kesulitan. Nah,
otomatis Indonesia pun nggak akan banyak menciptakan peluang. Di sisi lain memang Al Adalah FC sangat superior, sangat mendominasi, sangat proaktif, konstruktif untuk mencoba membangun serangan, baik itu dari sektor kiri, kanan, 1-2 sentuhan yang mengalir teman-teman. Nah, di samping itu, dari situasi pertandingan di atas lapangan teman-teman, terlihat staf pelatih Timnas Indonesia pada saat Indonesia membangun serangan meminta untuk lebih berani dalam menguasai bola. Nah, pasti ini ditekankan kepada pemain-pemain kita. Kenapa? Karena tentunya di atas kertas, secara matematis teman-teman, Al Adalah FC lebih superior daripada Indonesia U20. Spirit ataupun pompa semangat seperti itu perlu disampaikan ke pemain-pemain Indonesia U20. Mengapa? Karena kecenderungan ini disampaikan oleh Coach Sintayong, teman-teman. Indonesia U20 sebelum menghadapi tim-tim yang levelnya lebih superior ataupun tangguh, itu udah under pressure, udah takut duluan. Belum dicoba udah takut, udah panik. Jadi dalam memainkan bola, memegang bola dengan lama, nggak akan begitu optimal. Itu diingatkan, itu bagus. Kita apresiasi teman-teman. Harus berani pegang bola, sabar teman-teman. Tetapi ketika diimplementasikan di dalam lapangan memang sedikit sulit ya. Khususnya dari tengah sampai ke depan ini sulit banget untuk memutar badan. Kemudian 1-2 sentuhan coba dilakukan dari tengah ke depan pun sulit bisa secara konsisten berjalan selama 90 menit teman-teman. Di sisi lain teman-teman, saat Indonesia pun kesulitan untuk melakukan permainan 1-2 sirkulasi bola cepat, ada 1-2-3 kali momen lah ya, nggak secara kontinu dilakukan. Bypass dilakukan Indonesia dari posisi bawah ke depan. Di situ dilakukan instruksi oleh pelatih Al Adalah FC. Anticipation second ball for Indonesia. Jadi mereka mengantisipasi ketika Indonesia melakukan long pass ke depan, duel udara di lini pertahanan Al Adalah FC, di situ diantisipasi oleh Al Adalah FC second ball dari pemain-pemain Indonesia dari lini depan kemudian memantulkan ke sektor tengah. Dan apa yang terjadi? Berhasil, dan itu pun Indonesia akhirnya nggak melakukan karena udah bisa diredam oleh pemain-pemain Al Adalah FC. Kenapa? Karena postur mereka pun sangat baik ya, menjadi bahan pelajaran untuk Indonesia U20 teman-teman. Nah, kemudian dari sisi penyerangan, attacking. Saat Indonesia menghadapi Bayrum SK, itu Indonesia mencoba sering memanfaatkan lebar lapangan, khususnya dari Nico, sektor kanan. Bisa ditembus oleh Indonesia. Di pertandingan ini berhasil diredam. Dengan apa? Al Adalah kan kita tahu pakai 3 back. Ketika bertahan mereka menggunakan 5 back. Indonesia ketika menyerang akan menempatkan 5 pemain di jarak antara lini tengah dan belakang dari pemain Al Adalah FC. Nah, otomatis akan muncul situasi 5 versus 5. Permainan lebar lapangan kiri, lebar lapangan kanan yang coba dieksploitasi oleh Sintayong pun nggak bisa berjalan maksimal. Nah, inilah dia peran penting dari lini tengah teman-teman. Ivar Jenner, Janadin Faris, dan di babak kedua ada Marcelino Ferdinand juga dioptimalkan ya, walaupun dia akan lebih sering untuk berada di posisi depan. Tapi lini tengah ini menjadi peran penting untuk membangkitkan kreativitas dari pemain-pemain Indonesia membongkar pertahanan Al Adalah FC. Namun, memang secara kompetitifnya jiwa pemain kita U20 ini kalau kita compare dengan Al Adalah FC memang bisa diperdebatkan. Tapi profil tim seperti Al Adalah FC, Bayrum SK yang memiliki postur tinggi menjulang dan disertai speed teman-teman, ini menjadi salah satu pelajaran yang penting yang ingin tentunya didapatkan oleh Coach Sintayong bersama Indonesia U20. Salah satu pelajaran yang nampaknya deja vu di pertandingan ini yang udah kita bahas di pertandingan sebelumnya. Apa itu? Yang kita sampaikan di awal. Sulit untuk menghentikan bola-bola udara teman-teman. Nah, di sisi lain di babak kedua Indonesia terlihat mencoba mengalahkan 2 pemain tengah dari Al Adalah FC. Tanpa bola, Al Adalah FC pun menggunakan pola yang sama seperti Indonesia. Mid block 5-2-3, low block 5-4-1. Pada saat mid block kan 2 pemain mereka pakai Al Adalah FC.
defensive midfielder. Nah, di situ sering Indonesia mencoba mengoptimalkan 3 versus 2 di tengah untuk bisa lebih mudah mengalirkan bola ke depan. Karena kecenderungan teman-teman pada saat babak pertama 2 versus 2 di tengah. Jadi Indonesia pun kesulitan memanfaatkan sektor kiri pun sempit ruangnya, sektor kanan pun sempit. Nah, dibutuhkan apa? Kreativitas yang muncul dari pemain-pemain Indonesia pun, plus long pass ataupun diagonal pass yang dilakukan beberapa kali dari lini belakang ke depan ataupun di belakang garis pertahanan dari Al-Adalah FC. Namun tidak maksimal teman-teman. Terlepas daripada itu, beberapa kali ada timnas Indonesia pun menciptakan peluang, khusus pada saat Marcelino Ferdinand udah masuk. Memang dia menjadi pemain yang luar biasa sih. Ada satu kali shooting yang dia lakukan tapi nggak optimal. Kemudian ada satu lagi shooting terkena tiang atas dari Al-Adalah FC teman-teman. Dan ya, skor akhir jadinya 0-2. Ya, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman video. Semoga teman-teman suka. Silahkan tulis komentar teman-teman. Bye.